Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ini posisi persismu di hatinya yang akan mengejutkanmu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mengupas di manakah letaknya posisi tepat kamu di hati seseorang yang kamu cintai. Pertanyaan yang sering berputar di pikiran kamu yang bakalan terjawab. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Kita cuba lihatkan di sini, energi siapakah yang tertarik yang mengindikasikan seseorang yang sedang memfokuskan ke arah kamu. Kita cuba lihatkan ya. Siapakah seseorang ini yang sedang memfokuskan ke arah dirimu? Energi siapakah yang tertarik saat ini yang mengindikasikan seseorang ini sedang memfokuskan ke arah dirimu? Siapakah dia? Wow, teman-teman, di sini ada Three of Pentacles. Saya menangkap ya, seseorang yang masih lagi sehinggalah detik ini menganggap kamu bagian daripada hidupnya. Nah, mungkin detik ini kalian sedang tidak berkomunikasi. Mungkin ada yang terpisah. Mungkin ada juga yang memblokir ya. Tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini sangat mementingkan relationship. Sangat mementingkan pertalian di antara kamu dengan dia. Tidak kira lah ya, ikatan pertemanan ataupun lebih ke arah percintaan. Apapun ikatan, bonding yang ada di antara kamu dengan dia, walaupun kartu ini lebih mengindikasikan ya, relasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Tetapi saya menangkap begitu kuat di hati saya ya, seseorang ini masih lagi mementingkan ikatan itu dengan kamu. Sehinggalah hari ini ya, sama ada mengingati bagaimana kalian bekerja sama bersama, mungkin ya pernah pergi ke sebuah tempat kerja bersama, ataupun pernah entering into partnership ya, bekerja sama bersama, ataupun mungkin sesuatu yang dilakukan bersama. Seperti itu ya. Ada sesuatu yang terjadi kerjasama di antara kamu dengan orang ini yang membuatkan dia sangat mementingkan ikatan di antara kamu dan dia. Nah, dia mungkin hadir ya di lingkungan pertemanan seseorang yang sudah kamu kenali. Tetapi saya menangkap energi seseorang daripada kartu ini ya. Ini tidak semudah Three of Pentacles. Tetapi saya menangkap seseorang yang sudah berjaya meyakinkan kamu. Kita lihat lagi siapakah dia ya. Orang ini sepertinya sudah mendapatkan kepercayaan kamu ya. Mungkin kalian sudah berkenalan agak lama, bersebelahan dengan Six of Cups. Nah, ini teman-teman, seseorang yang bukan sekadar ya menghargai ikatan di antara kamu dengan dirinya, tetapi juga tidak pernah melupakan segala kebaikan kamu. Orang yang masih lagi, mungkin kartu kedua ini ya, menjelaskan apa yang ingin saya jelaskan sebentar tadi. Mengapakah dia tidak pernah melupakan kamu? Mengapakah dia masih ya menghargai ikatan ini? Nah, ini kerana kebaikan yang kamu tunjukkan, kebaikan yang kamu berikan, segala jasa baik kamu. Ini sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Maka menjelaskan mengapa ya ikatan ini begitu dihargai oleh dirinya. Nah, beberapa di antara dia di sini teman-teman merupakan orang yang sudah kamu kenali, orang masa lalu kamu. Mungkin kamu berkenalan dengan dia ya sejak zaman kanak-kanak, zaman sekolah, zaman ketika kalian berada di kuliah dan sebagainya. Tetapi yang pasti ya, kedua kartu ini berbicara begitu kuat sekali yang sehinggalah detik ini, apapun yang sedang terjadi di antara kalian ya, sama ada masih bersama, berenggang ataupun telah berpisah, dia tidak pernah melupakan kamu. Seseorang ini menghargai ikatan ini kerana sangat menghargai segala kebaikan kamu. Saya menangkap seseorang yang sangat menghargai kerana kamu banyak membantu si dia. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Seseorang yang sedang memfokuskan ke arah energi kamu. Wow, this is like no wonder ya. Begitu sukar, terbata-bata kata-kata saya tadi untuk menjelaskan kartu yang pertama ya, di mana intuisi saya sudah menarik ini bukan sekadar Three of Pentacles, bukan kartu yang biasa.
Tetapi ini berbicara lebih ya. Tetapi terbukanya kartu kedua dan ketiga ini, maka ini menjelaskan ya, mengapakah ikatan ini begitu kuat? Kerana kamu mendapat kartu The Devil. Nah ini, kartu Devil itu artinya apa teman-teman? Energi yang melekat, energi yang sukar untuk dilepaskan. Kamu tahu teman-teman, walaupun banyak hambatan, mungkin sesuatu terjadi ya, perselisihan faham. Apa saja yang terjadi di antara kalian, energi kalian ini masih melekat. Dia masih lagi memikirkan kamu, masih lagi ada energi ketergantungan banget ya kepada dirimu. Orang ini sangat menghargai pertalian, ikatan di antara kalian. Tidak kira lah ya, ikatan persahabatan, ikatan pertemanan. Dan daripada ketiga kartu ini, kombinasi kartu ini, sukar untuk saya nafikan, it's almost impossible ya, jikalau orang ini tidak memiliki sebarang perasaan kepada kamu. Walaupun kartu pertama ini hanyalah sebatas relationship, tetapi terbukanya kartu kedua dan ketiga ya, ini seperti cinta yang perlahan-lahan berputik. Dan detik ini teman-teman ya, orang ini sukar membebaskan dirinya dari kamu. Dia masih memikirkan kamu dan seperti cuba sedaya upaya, seperti ada keupayaan yang luar biasa untuk mengekalkan ikatan ini dengan dirimu. Ini adalah energi kemelekatan daripada dia yang tidak bisa melupakan kamu sehinggalah saat ini. Wow teman-teman, tetapi apa yang terjadi detik ini ya, kalian mungkin sedang berjedah, tidak berkomunikasi atau ada yang saling menghindar. Nah, bersebelahan dengan The Devil ini teman-teman, saya menangkap banyak pengorbanan di hubungan kalian. Seseorang yang terpaksa bertindak yang mungkin ya tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan harapan di hatinya, kerana seseorang perlu berkorban di sini. Sama ada ya, dia tidak berani untuk melanjutkan hubungan ini atau ada sesuatu yang menghalang dirinya. Maka, jika terjadinya situasi seperti ini, terpaksa menarik diri, terpaksa berkorban demi sesuatu, maka ini menjelaskan kartu pertama dan kedua ini. Mengapa sehinggalah detik ini, dia masih lagi menghargai pertemanan, persahabatan, ikatan di antara kalian. Kerana dia terpaksa menarik diri. Nah, ini ada kondisi yang terpaksa ya, dipaksakan. Saya tidak merasakan orang ini ingin pergi meninggalkan kamu, tetapi ini situasi yang tidak mengizinkan. Apatah lagi ya, kartu Devil ini berada di tengah. Ini merangkumi cinta terlarang, hubungan rumit. Dan saya menangkap ada ketakutan di hatinya ya, seperti seseorang yang perlu diyakinkan untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Dia menyedari posisi dia tidak mengizinkan dia untuk bertindak dengan lebih lanjut. Nah, teman-teman, kamu sesuaikan ya, ini energi siapa. Orangnya cukup cerewet, orangnya ada sisi ketegasan. Di sini teman-teman, selain daripada cerewet dan mempunyai ya, sisi ketegasan, dia juga seorang yang knowledgeable, orang yang berilmu pengetahuan, orang yang suka cari tahu, orang yang akan menambahkan ilmu, dan dia banyak diamnya. Walaupun dalam diam ya, ini diam 1000 bahasa, banyak yang dia perhatikan tentang kamu. Orangnya cukup penyabar, orangnya cukup tenang, tetapi dia memiliki sisi kemisteriusan yang agak sukar untuk kamu tebak. Ketiga-tiga kartu di belakang ini ya merupakan major arcana. Apatah lagi ya, dimulai dengan kartu The Devil. Orang ini dalam diam, walaupun dalam posisi tidak berani untuk melangkah ke depan, memiliki sebuah harapan besar terhadap kamu. Tetapi dia menyedari ada batasan, ada sempadan yang tidak boleh dia langkah. Nah, kalian pasti tahu dia ini siapa. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang masih lagi menanti, menunggu kamu, menanti dengan penuh kesabaran dan tidak bersikap terburu-buru. Dia seorang yang matang daripada segi emosi, seseorang yang banyak diamnya dan seseorang yang memerhatikan kamu. Dalam hati dia teman-teman, walaupun tanpa banyak bicara, dia tahu dan sedar kamu tahu apa keinginan dia dan dia tahu apa keinginan kamu, saling memahami. Nah, kerana ada kematangan emosi, maka teman-teman, orang ini tidak banyak berbicara dengan kamu. Dalam hatinya, kamu sudah tahu, dia juga sudah tahu. Nah, begitu ya, tidak perlu banyak bicara. Dan di sini terlihat teman-teman, kombinasi ketiga kartu ini ya, The Devil, The Hangman, and The High Priestess. Saya menangkap ini bukan sekadar seseorang yang tidak mampu ya, to cross over the sempadan, tetapi banyak perbezaan di antara kalian, yang juga turut menyumbang ke arah kendala atau hambatan di hubungan kalian.
Okey teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Saya menangkap energi keputusasaan, kelelahan daripada si dia untuk mencuba lagi. Tetapi menurut saya, setiap pengakhiran merupakan permulaan. Detik ini saya menangkap energi dia yang terpaksa menanggung banyak beban dan kalian jelas-jelasan ya tidak berkomunikasi. Kerana kartu ini terbuka lebih ke arah kamu, maka saya menangkapkan detik ini ya, kamu sedang banyak mendiamkan dia, menggantungkan dirinya. Sementara dia ya terpaksa mencari cara agar dia dapat kontak kamu kembali. Apakah dia diblokir di sini oleh diri kamu atau kamu yang diblokir oleh dirinya? Tetapi saya tidak menangkap energi blokiran ya dengan begitu kuat, tetapi saya lebih menangkap kamu yang sedang mendiamkan dirinya, tidak mahu berkomunikasi lagi. Sekurang-kurangnya kamu bertindak tidak mahu lagi meneruskan sebarang komunikasi dengan dirinya, membuatkan dia benar-benar putus asa, benar-benar merasakan tidak ada harapan lagi, dan detik ini kelelahan. Jikalau kamu bertanyakan setakat kartu ini ya, apakah dia menghadirkan orang lain? Saya menangkap teman-teman, dia sudah agak kelelahan. Kelelahan untuk mencari orang lain menggantikan posisi kamu. Dan dia sangat sedih detik ini ketika kalian tidak berkomunikasi. Kita perlu lihat dengan lebih jauh lagi teman-teman ya. Menurut dia teman-teman. Nah, dengarkan soalan ini dengan baik ya. Dengarkan pertanyaan ini dengan baik. Menurut dia, dari pihak dia. Menurut dia, seperti apakah posisi kamu di hatinya? Dari pihak dia, seperti apakah posisi kamu di hatinya? Sekali lagi, menurut dia, seperti apakah posisi kamu di hatinya? Kita cuba lihatkan ya. Menurut dia, seperti apakah posisi kamu di hatinya dia? Wow, teman-teman, ini sakit hati banget guys. Ini benar-benar kekecewaan yang luar biasa. Nah, setakat ini agak sukar untuk saya menyingkirkan energi ini ya. Walaupun saya mungkin akan dimarahi kerana mengulangi dengan kehadiran Three of Swords dan juga The Devil. Nah, ini sudah jelas ya. 3 pedang yang menusuk ke hati. Bukan saja orang ini menyedari ya, maka menjelaskan mengapa ada ketakutan untuk melanjutkan atau meneruskan cita-cita dan harapan di hatinya untuk kamu, kerana di sini terlihat dengan jelas ya, kondisi hubungan yang tidak memungkinkan. Sama ada kondisi hubungan cinta terlarang, hubungan yang rumit atau cinta segitiga. Saya menangkap ya, agak sukar untuk dia melepaskan kamu jikalau ada kondisi yang seperti itu. Nah, kita ketepikan energi cinta segitiga. Katakanlah kamu dan dia saling single. Saya menangkap kerana ada banyak perbezaan di antara kalian, membuatkan dia sakit hati banget ketika menyedari kamu adalah orang yang dia inginkan tetapi tidak dapat dimiliki. Dari sudut pandang dia, teman-teman, di dalam hatinya, seperti apakah posisi kamu di dalam hatinya? Kamu sama ada dijadikan pilihan atau dia menyedari dia merupakan orang ketiga di dalam hidup kamu. Contohnya, jikalau kamu di sini sudah ada pasangan, dia menyedari dia bukan siapa-siapa. Tetapi persoalannya, pertanyaannya, di manakah letaknya posisi kamu di hatinya dari sudut pandang dia? Maka jawapannya teman-teman, posisi kamu di hatinya menurut dia adalah cukup mengecewakan. Kamu tahu kenapa? Kerana orang ini sangat ingin memiliki kamu, tetapi dia tidak bisa. Ini seperti tidak memungkinkan. Dia hanya mampu maka menjelaskan mengapa keluarnya relasi ini ya, merupakan kartu pertama yang keluar ke pembacaan kita hari ini. Dia hanya sekadar mampu untuk berteman, sekadar flirting, seperti sharing kasih sayang dengan dirimu. Kerana memang ada penglibatan lebih daripada satu orang di sini. Nah, kamu lihat ya, gambar di kartu ini juga 3 orang teman-teman. 2 is a company and 3 is a crowd. Kamu dapat lihat dengan jelas, ini bukan sesuatu yang saya sengaja ingin ulangi. Nah, dengan kehadiran 3 orang di sini, 3 of Swords dan juga The Devil. Sesuatu yang didiam-diamkan. We solve the puzzle ya. Di sini memang ada penglibatan orang lain dan dia menyedari hakikat itu. Walaupun dia ingin memiliki kamu dengan seutuhnya, ini hanya akan mengecewakan dia banget. Di hujung-hujungnya nanti, jikalau kamu yang ada pasangan di sini, menurut dia, kamu akan memilih pasangan kamu.
Atau ini hubungan yang benar-benar tidak memungkinkan, sesuatu yang benar-benar mengecewakan dia. Jikalau kalian saling single, ada banyak hambatan yang lain yang melibatkan perbezaan di antara kalian. Perbezaan usia, perbezaan agama, perbezaan budaya, persefahaman dan lain-lain lagi. Mungkin juga perbezaan negara, hubungan jarak jauh yang agak sukar untuk disatukan. Itu banyak pengorbanannya teman-teman. Hubungan jarak jauh itu tidak mudah, perlu diperjuangkan oleh kedua belah pihak. It takes two to tango. Nah ini, dia sangat kecewa banget ketika menyedari dia ingin memposisikan kamu di tempat yang paling teratas di hatinya. Tetapi dia menyedari dia hanyalah sekadar orang ketiga, atau kamu menjadikan dia pilihan, atau dia terpaksa memposisikan kamu sebagai pilihan. Maka ini memperlihatkan mengapa ada kekecewaan yang begitu dalam di hatinya dia. Sekali lagi teman-teman, dia sedang kecewa banget. Selain daripada Ten of Swords tadi di under the deck-nya, kita juga memiliki kartu Three of Swords yang mengindikasikan sedang tidak berkomunikasi. Komunikasi yang dimatikan. Detik ini teman-teman, dia kecewa banget ketika kamu mulai menghindar, tidak berkomunikasi atau untuk memutuskan dia dengan cara ini. Nah ini posisi kamu dari pihak dia. Okey teman-teman, sebentar tadi saya mengulangi 3-4 kali pertanyaan yang serupa. Menurut dia, seperti apakah posisi kamu di hatinya? Kini kita lihatkan pula menurut pemahaman kamu. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana dia memposisikan kamu di dalam hatinya. Nah, di sini menurut pemahaman kamu. Menurut pemahaman kamu pula, seperti apakah posisi kamu di hatinya? Ini menurut pemahaman kamu teman-teman. Seperti apakah posisi kamu di hatinya? Wow, teman-teman, di sini kamu juga agak kecewa Seperti saya sudah katakan tadi, dengan kehadiran The High Priestess, sama-sama sudah mengetahui, sama-sama mendiamkan isu ini. Kamu tahu teman-teman, kepikiran banget kamu tentang si dia. Mendiamkan dia sakit, tidak mendiamkan dia juga sangat merunsingkan pikiranmu. Jikalau kamu kembali berkomunikasi, it's not helping you. Ketika kamu mendiamkan dia, membuatkan dia sakit hati di sini patah hati dan kecewa banget di sini, kamu juga begitu. Ini energi yang vice versa. Seperti saya katakan tadi, mendiamkan dia sakit, tidak mendiamkan dia juga memusingkan kepala kamu. Seperti ada perasaan simpati jikalau mendiamkan dia, ini bukan sekadar memberikan dia pelajaran, tetapi juga seperti tidak sampai hati untuk melakukan mendiamkan dia seperti ini. Kamu kepikiran orang ini terus. Dia sangat mengganggu pikiran kamu. Padahal dalam hati masing-masing kedua-duanya sudah mengetahui. Nah ini energi kemelekatan di antara kamu dengan dirinya. Wow, di sini saya menangkap beberapa di antara kalian insomnia, tidak dapat tidur malam, dan orang ini hadir lagi dan lagi di dalam pikiran kamu. Tetapi apa yang kamu lakukan detik ini kerana mungkin tidak menemukan cara yang tepat, kamu terus mendiamkan dia sahaja. Ketika kamu mendiamkan dia seperti ini, dengan harapan dengan cara kamu mungkin ngebatin si dia bisa merasakan energi kamu. Jawapannya, dia memang rasa sangat dia memang dapat merasakan energi kamu. Maka ini yang membuatkan dia sangat sedih detik ini. Energi vice versa. Ketika kamu mendiamkan dia sakit, kamu juga sakit di sini. Nah ini yang sedang terjadi dengan kalian. Dan energi ini masih lagi terkoneksi. Ngebatin satu sama lainnya. Tetapi memilih untuk melayan keegoan masing-masing. Untuk tidak berkomunikasi. Untuk tidak mengambil inisiatif itu. Berkomunikasi duluan. Nah ini yang terjadi di antara kamu dengan orang ini. Bottom of the deck-nya, Queen of Pentacles. Teman-teman, detik ini saya merasa dia sangat kehilangan kamu banget sangat kehilangan kamu banget, benar-benar memfokuskan ke arah energi kamu hari ini dan kebelakangan ini. Dia mulai merasakan apakah ini benar sesuatu yang dia rasakan di hati, iaitu ini confirm konfirmasinya yang dia sedang kehilangan kamu. Dia cuba menarik energi kamu kembali dengan bernostalgia, memikirkan kembali kenangan-kenangan di antara kalian dengan harapan energi ini akan terkoneksi. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman.
dengan lebih terperinci lagi ya, seperti apakah ciri-ciri dia, seseorang yang sedang kamu ragukan posisi kamu di hatinya. Seperti apakah ciri-ciri dia, seseorang yang sedang kamu ragukan atau pertikaikan posisi kamu di hatinya. Siapakah dia? Mungkin barisan kedua ini akan membantu kamu ya untuk mengaitkan energi ini dengan seseorang. Teman-teman, di sini ada The Broom. Wow, entah kenapa teman-teman ya. Menurut dia, kerana kartu ini hadir lebih ke arah dia ya, kamu sudah menyingkirkan dia dari hidup kamu. Menurut dia, kamu sudah menyingkirkan dia dari hidup kamu. Atau sekurang-kurangnya ini yang kamu lakukan dengan cara yang pasif. Perlahan-lahan menyingkirkan dia dari hidup kamu. Menurut dia teman-teman, di awalnya kamu kurangkan komunikasi dan kemudiannya kamu bergerak perlahan-lahan untuk pergi. Nah, siapakah dia di sini? Dia merupakan orang yang agak temperamen, orangnya pekerja keras, orangnya sangat rajin bekerja siang dan malam. Dan dia sebenarnya orang yang ingin menyingkirkan segala energi negatif dalam hidupnya untuk embracing, untuk mendapatkan sebuah energi yang baru. Mungkin kerana dia merasakan dia sering gagal dalam percintaan, sering gagal dalam perhubungan dan dia ingin menyingkirkan semua energi negatif dalam hidupnya. Tetapi terlintas di benak dan hatinya detik ini, menurut pemahaman dia, kamu bukan sekadar tidak berkomunikasi tetapi ingin menyingkirkan dia dari hidup kamu. Tetapi di sini teman-teman, dia bertahan. Ada koneksi spiritual di antara kalian kerana jauh di dalam hatinya. Akar ini bertumbuh dengan begitu dalam mencengkam ke dalam tanah dengan begitu dalam. Dia masih bertahan dengan kamu. Kalian bukan sekadar ngebatin satu sama lainnya. Saya menangkap ada koneksi spiritual yang cukup kuat di antara dia dengan dirimu. Orang ini bertahan tidak mahu melepaskan kamu kerana dia sudah menganggap kamu sebagai keluarganya. Maka ketika dia merasakan kamu ingin menyingkirkan dia, ini sesuatu yang tidak bisa dia terima. Seperti itu ya. Saya menangkap kesetiaan daripada hatinya untuk kamu. Orang yang dalam diam-diam, walaupun dalam kondisi yang pasif, masih dalam diam mencintai dirimu. Nah, benar ya teman-teman, walaupun hubungan ini sedang stagnansi tidak bergerak, tetapi dia tidak ke mana-mana. Kapalnya sudah berlabuh di kamu. Dan seperti saya katakan tadi ketika membaca Ten of Swords kelelahan dan keputusasaan ini tidak mendorong dia untuk mencari yang lain. Cuman perbedaannya, hubungan kalian sering stuck seperti ini. Kerana dia ada ketakutan, tidak keyakinan di hati untuk meneruskan sesuatu yang tidak diizinkan. Kalian ini mencintai satu sama lain dengan kondisi yang diam-diam. Maka dia tahu, kamu tahu, maka ini menjelaskan mengapa pergerakan kondisi hubungan kalian ini begitu perlahan. Saya menangkap daripada kedua kartu ini dia masih lagi bertahan untuk kamu, bertegas untuk tidak pergi, meninggalkan. Nah, di sini ada cross teman-teman. Wow, benar ya, bebannya cukup berat sekali teman-teman. Orang ini banyak beban, banyak tanggungan dan dia perlu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Perlu memastikan when is the next meal, how to meet ends meet terpaksa bertungkus lumus teman-teman untuk memperbaiki kondisi kehidupannya, keuangannya dan ketika beban itu begitu berat sekali. Dia merasakannya bagaimana dengan kondisi yang seperti ini dapat dia meyakinkan kamu akan cintanya kepada kamu. Di sini juga ada faktor agama teman-teman. Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi terlihat dengan begitu jelas ada perbezaan agama dengan kamu, dengan seseorang ini. Tetapi cinta itu begitu kuat sehingga agama ini, soal agama ini diketepikan. The love is so real, sehingga dia terpaksa bertahan dengan kamu di sini. Saya menangkap energi dia yang banyak pengorbanannya. Tetapi dia cuba meyakinkan kamu yang dia sangat mencintai kamu walaupun dia mungkin tidak bisa membuktikannya. Orangnya teman-teman sama ada sepantaran mungkin sepantaran dengan usia kamu atau dia mungkin lebih berusia.
Saya menangkap dari tadi kematangan emosi dari seseorang, dia orang yang sudah banyak pengalaman hidup. Pengalaman yang pelbagai ya, dan beberapa di antara dia di sini tulus mencintai kamu, beberapa yang lain orang ini ya, seseorang yang sedang kita bincangkan, dia sudah pun pergi meninggalkan hidup kamu sebenarnya. Beberapa. Teman-teman ambil mana yang resonate sahaja. Saya bacakan semua energi yang ketarik ya. Beberapa di antara dia sudah pergi meninggalkan kamu, menarik diri daripada hubungan ini. Dan ada rasa bersalah di hatinya. Jikalau kalian sedang diam-diaman, jikalau dia bertindak untuk pergi, memang ada rasa bersalah yang cukup berat yang masih lagi mencengkam di hatinya. Dia sedar ya, dia berhutang budi dengan kamu dan ada penyesalan di hatinya. Cuba meyakinkan kamu lagi, tetapi tidak bisa. Nah, orang ini mungkin ya, orang yang sudah pensiun, orang yang sudah agak berumur. Nah, teman-teman, cinta itu tidak mengenali umur ya, tidak mengenali usia. Usia itu just a number, guys ya. Okey, di sini ada ship. Wow, saya menangkap energi seseorang yang mencintai kamu dan proses ini masih lagi berjalan. Ada keinginan di hatinya untuk datang ya, meyakinkan kamu lagi yang dia tidak pernah berhenti mencintai kamu. Tetapi dengan kehadiran ship, ini sesuatu yang perlu kita bertahan dan bukan mudah ya. Pergerakan kapal ini akan dihentam dengan ombak-ombaknya. Ini bukan perjalanan yang mudah, akan dilanda badai dan sebagainya. Nah, jikalau kamu bisa bertahan, maka hubungan ini akan tetap berjalan. It depends on you. It depends on this person. Ini merupakan satu proses yang cukup panjang. Tetapi, ship ini tahu destinasinya. Walaupun terumbang-ambing di lautan, destinasi itu akan tetap sampai, teman-teman ya. Fokusnya memang tetap ke destinasinya, yaitu sampai ke kamu. Nah, di sini teman-teman, saya tidak tahu ya, mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang bekerja di lautan, sesuatu yang ada kaitan dengan laut, dengan air, dengan kapal ya. Mungkin ini kebetulan sahaja kerana gambarnya begitu. Tetapi saya lebih menangkap ini satu proses yang cukup panjang. Orang yang cuba bertahan dengan kamu dan ketika menjalankan perjalanan seperti ini, dia sering banget merindukan kamu. Nah, apatah lagi ketika berada di lautan yang cukup jauh dari kamu ya, terpisah dengan lautan dan gunung ganang, maka dia sangat memikirkan, sangat merindukan kamu. Pertanyaan di mindanya, apakah kamu akan bertahan seperti dirinya? Kerana detik ini ya, dia sudah mulai merasakan kamu ingin menyingkirkan energi cintanya. Nah, ini orangnya teman-teman ya. Bottom of the deck di sini, dia merupakan seorang yang terpaksa bekerja keras kerana banyak penurunan dari segi ekonomi. Pengeluaran dan kemasukan keuangan itu mungkin selaras atau pengeluaran itu mungkin lebih daripada kemasukan. Orang yang perlu bekerja keras untuk mengimbangi, mengekalkan kondisi keuangannya. Maka ada ketakutan di hatinya ya, jikalau penurunan keuangan ini bakalan menyusahkan atau membebankan dirinya dan juga akan membebankan kamu. Maka dia terpaksa mengimbangi ya kondisi jatuh bangun ya keuangan si dia. Mungkin ya beberapa di antara dia di sini atau ini mungkin ya sio kamu ya, sio tikus. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Okey, jadi apa sebenarnya posisi kamu di hatinya? Kita kembali ke tema ya. Jadi apa sebenarnya posisimu di hatinya? Kita gunakan kartu ini ya. Seperti apakah posisi sebenar kamu di hatinya? Seperti apakah posisi sebenar kamu di hatinya? Sesuatu yang bakalan mengejutkan kamu sebentar lagi. Nah, teman-teman, kartu ini ya sama ada dibuka dengan kondisi yang positif ataupun negatif. Ini bakalan mengejutkan kamu. Saranan saya, be it negatif, be it positif. Intinya, kebenaran itu lebih penting. Maka kita cari tahu seperti apakah posisi sebenar kamu di hatinya yang bakalan mengejutkan kamu. Baik ini positif ataupun negatif. The Chariot. Wow, teman-teman. Saya menangkap ini energi seorang yang akan mengejar kamu habis-habisan. Energinya cukup cepat teman-teman ya. Cukup cepat untuk mengejar kamu, perasaannya juga cukup cepat untuk datang kepada kamu. Tetapi sekali lagi ya, memang ada banyak perbezaan yang menjadi hambatan di hubungan kalian. Saya menangkap dari segi perasaannya. Orang ini cukup busy sekali, cukup sibuk sekali dan dia perlu meluangkan waktu
untuk mendapatkan kamu. Tetapi di sini teman-teman, walaupun kondisinya seperti ini, kamu tahu teman-teman, orangnya cukup berdisiplin. Chariot ini merupakan orang yang in control of oneself. Dia dapat mengendalikan chariotnya dengan baik. Maka di sini, jikalau ini yang ingin dia kejarkan, maka ini yang akan dia dapatkan. Seseorang yang memegang kendali penuh ya, ketika dia memegang what do you call that teman-teman, yang mengendalikan 2 ekor kuda ini ya, dia mengendalikannya seperti steering wheel ya, mengendalikannya dengan cukup baik. It's under his control. It's under her control. Maka dia dapat mengendali begitu fokus ketika bergerak dengan chariotnya. Jikalau dia benar-benar fokuskan, maka itu yang akan dia kejar habis-habisan. Di sini menurut saya teman-teman, kartu ini sebenarnya kartu yang cukup positif ya. Kartu keberhasilan, kartu kejayaan. Maka di sini orang ini benar-benar ingin mengejar kamu, mendapatkan kamu dengan kendali yang penuh. Kita perlu lihat lagi ya kepada kartu-kartu yang akan terbuka nanti. Dari segi perasaan, detik ini dia ingin mengejar kamu kembali kerana memang ada perasaan cinta. Nah, apatah lagi ya, keluar kartu Page of Wands. Kamu memang seorang yang dia jatuh cinta banget. Dia memang memerlukan kamu, memang menginginkan kamu. Kamu sentiasa mewujudkan perasaan cemas di hatinya, membuatkan dia berkobar-kobar, bersemangat sekali ya untuk mencintai kamu. Selain daripada itu, kamu juga mewujudkan ya rasa cinta muda di hatinya. Kamu tahu teman-teman, jikalau dia seorang yang sudah berumur ya, dengan mencintai kamu ya, seperti menyemangatkan kembali rasa cinta muda itu di hatinya. Maka di sini kamu memang orang yang dia inginkan, sangat menginginkan kamu. Posisi kamu adalah orang yang dia sangat tertarik banget. Tetapi dengan kehadiran 2 kartu ini, perbedaannya, saya menangkap beberapa di antara dia di sini masih lagi mengalami masalah berkomitmen. Nah, ini mungkin kerana dia terlalu sibuk atau banyak perbezaan di antara kalian. Kita lihat lagi ya, posisi kamu di hatinya yang bakalan mengejutkan kamu. Wow, teman-teman. Ini seperti mengejutkan saya ya. Posisi kamu di hatinya. I mean, it's like a joke ya, guys. Orang ini memang mungkin ya, beberapa di antara dia di sini memang mungkin sudah pun menjadi pasangan sah kamu. Dia mungkin ya suami kamu, isteri kamu. Maka di sini ada rasa tanggungjawab ya, to provide for you. Jikalau dia memang pasangan sah kamu di sini, atau mungkin ya mantan isteri, suami ya, memang ada rasa bertanggungjawab untuk memprovide segala sesuatu untuk dirimu. Ketika hadirnya kartu King of Pentacles, saya tidak menangkap energi dia yang ingin bermain-main dengan kamu. Teman-teman, kombinasi King of Pentacles dengan kartu The Chariot ini, saya menangkap dia cukup sibuk sekali untuk bermain-main dengan kamu ya. Apatah lagi ini energi yang perlu difokuskan ke arah menambahkan pendapatan, mencari uang, business oriented person, money oriented person. Saya menangkap ketika dia sangat memfokuskan kepada menstabilkan kondisi keuangan, dia tidak akan mempunyai waktu dan ruang ya untuk mempermainkan perasaan kamu. Orangnya serius banget. Tetapi kelemahan dia adalah untuk mencari waktu untuk diluangkan bersama dengan kamu. Dari segi perasaannya teman-teman, saya menangkap energi dia yang cukup responsible ya. Orang yang cukup bertanggungjawab untuk memprovide segala sesuatu untuk dirimu. Dan dia merasakan tidak ada pasangan yang jauh lagi lebih tepat ya ketimbang dirimu. Nah, dari tadi saya menarik ya, beberapa di antara dia, lucu banget ya, sedang kita pertikaikan. Di mana letaknya posisi kamu di hatinya? Teman-teman, dia mungkin memang suami atau isteri kamu. Nah, di sini mungkin ada penglibatan selingkuh ya, perselingkuhan. Maka kamu datang ke pembacaan hari ini untuk bertanya sama ada pasangan kamu ini masih lagi setia kepada kamu ataupun tidak. Nah, kamu mungkin ya bisa memberikan pelbagai alasan, tapi kamu tidak akan mampu berbohong dengan saya. Kerana saya dapat menangkap energi ini. Nah, ini mungkin pasangan kamu sendiri yang sedang kamu pertikaikan. Kerana mungkin ada kehadiran orang lain, maka kamu ingin tahu di mana letaknya posisi kamu di hatinya dia. Kerana di sini sudah melihatkan ya, menunjukkan kepada diri saya, dia bertanggungjawab banget kepada kamu. Sementara The Devil pula merupakan hubungan jangka panjang. Nah, ini mungkin ya beberapa di antara dia di sini merupakan pasangan sah kamu.
Nah, jikalau dia bukan pasangan sah kamu, kerana ini bacaan umum, saya menangkap posisi kamu di hatinya begitu penting sekali dan dia ingin bertanggungjawab terhadap dirimu. Dengan provide, memberikan segala sesuatu, memenuhi segala kebutuhan dirimu. Begitu ya. Kita lihat lagi. Nah, maka kita perlu bijaksana teman-teman ketika mendengarkan pembacaan umum ya, general reading. Ini menarik pelbagai energi ya. Saya merasakan diri saya hari ini diuji oleh kalian ya. Kerana saya memang menangkap beberapa di antara kamu ya, lucu banget ya, melihatkan kepada readingan hari ini kerana dia memang pasangan kamu yang sah. Suami atau isteri kamu yang mungkin kamu suspek ya, kamu mungkin dapat menangkap dia menghadirkan orang lain. Ketika adanya situasi seperti ini membuatkan kamu meragukan cintanya, meragukan posisi kamu di hatinya. Begitu ya. Tetapi jikalau kamu single yang menonton, orang ini sangat ingin bertanggungjawab kepada kamu. Baik kamu seorang single, seorang janda, duda ataupun ini pasangan sah. Seperti itu. Nah, selain daripada itu teman-teman, saya menangkap ya, ada energi kesetiaan sebenarnya. Cuma orang ini agak sedikit mengontrol ya. Mungkin terlalu mengontrol kamu, terlalu ego, sehingga memperlihatkan seperti dia terlalu memberikan kamu banyak ruang. Ketika dia terlalu memberikan kamu kebebasan, ini mewujudkan rasa insecure di hati kamu. Apakah kamu ini penting di hatinya? Kerana dia terlalu memberikan kamu ruang dan waktu, sehingga membuatkan kamu merasakan ya, kamu ini tidak penting di hatinya. Nah, sudah tentu Kak, jikalau saya ini penting di hatinya, dia tidak akan membebaskan saya seperti ini. Tidak begitu teman-teman. Kerana dia mempercayai kamu. Dia percaya yang kamu ini tulus mencintainya. Maka dia memberikan kamu ruang dan waktu kerana dia terlalu sibuk guys. Tetapi dia ini jatuh cinta banget sama kamu. Dan perasaan ini sebenarnya vice versa. Saling mencintai satu sama lainnya. Kerana ada ketertarikan yang luar biasa. Menurut dia teman-teman, seperti apakah posisi kamu di hatinya? Kamu tahu teman-teman, walaupun mungkin cintanya ini tidak meyakinkan atau mungkin ada penglibatan orang lain yang membuatkan kamu meragukan dia, kamu ini penting banget di hatinya. Kamu merupakan seorang ratu di hatinya. Tetapi berkali-kali dia cuba meyakinkan kamu, dia gagal. Saya menangkap ya daripada intuisi saya ya. Saya mendengar ada pertengkaran di antara kamu dengan dia. Berulang kali bertengkar. Berulang kali dia cuba meyakinkan kamu yang dia hanya mencintai kamu. Tetapi berulang kali usaha atau keupayaan itu gagal. Dan saya dapat mendengar pertengkaran itu dengan jelas di telinga saya. Orang ini berkali-kali ingin meyakinkan kamu tetapi tidak berhasil. Maka hari ini kamu ke tema pembacaan hari ini untuk mendapatkan kepastiannya. Dia mencintai kamu banget tetapi gagal meyakinkan kamu. Nah, ini posisi kamu di hatinya. Page of Swords. Teman-teman, orang ini ya sikapnya juga agak menjengkelkan kadang-kalanya. Tidak menjaga tutur bicaranya. Ada kalanya ini turut menyumbang ke arah mengapa dia gagal meyakinkan cinta kamu kepada dirinya. Kerana orang ini teman-teman ketika berbicara itu direct seperti kereta api teman-teman ya. Tidak ada belok-beloknya. Maka ketika dia mengungkapkan kata-kata, ada kalanya agak menyinggung perasaan kamu yang sensitif banget. Maka menurut kamu ya, pasti dia menghadirkan selingkuh. Pasti ada orang lain. Kerana kata-katanya juga tidak meyakinkan kamu. Tetapi teman-teman, saya boleh katakan di sini ya, walaupun dia menyadari yang dia gagal meyakinkan kamu lagi dan lagi, dia tidak pernah berputus asa. Dia tetap akan memperjuangkan hubungan ini. Menurut saya, menurut pemahaman saya, dari kartu-kartunya, berkali-kali dia cuba yakinkan kamu, tetapi tidak berhasil. Berkali-kali dia cuba upayakan yang kamu ini penting di dalam hatinya. Kamu orang yang paling dia cintai, tetapi dia gagal untuk meyakinkan kamu. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap ya, kamu mulai membina batasan, membina sempadan, menjauhkan diri. Sementara dia masih lagi cuba bertahan. Sebenarnya ya, ada energi kelelahan yang sudah membuatkan dia pusing banget. Tidak tahu apa caranya lagi untuk meyakinkan kamu. Teman-teman, kamu adalah cinta pertamanya. Kamu juga merupakan cinta terakhirnya. Seperti saya katakan tadi, perbedaannya, dia gagal meyakinkan kamu. Kelelahan ini membuatkan dia terpaksa mendiamkan diri, terpaksa tahu sendiri dan mendiamkan sahaja.
Apakah dia menghadirkan orang lain? Dia mungkin ramai teman-temannya. Kerana orang ini mempunyai aura penarik ya, yang mampu menarik lawan jenis dengan baik. Baik orang yang muda, orang yang tua akan tertarik banget dengan dirinya. Tetapi fokusnya adalah kepada kamu. Nah, ini bakalan mengejutkan kamu kerana walaupun ya, seperti ini teman-teman, sudahlah dia gagal meyakinkan kamu yang dia mencintai kamu, sepertinya sebagai seorang tarot reader, saya juga gagal meyakinkan kamu yang dia mencintai kamu banget. Nah, begitu, if you understand what I mean ya. Bukan dia saja yang gagal meyakinkan kamu. Menurut saya juga turut gagal meyakinkan kamu yang dia mencintai kamu banget. Nah, ini yang bakalan mengejutkan kamu kerana kamu bermati-matian mempercayai dia menghadirkan selingkuh dan mungkin ya ada kawan-kawan teman-temannya yang flirting dengan dirinya. Itu tidak berarti dia tidak fokus ke arah kamu. Kesetiaan dia adalah kepada kamu. Tetapi dia gagal untuk mengaksikan ini. Gagal untuk meyakinkan kamu lagi dan lagi. Sehingga mencapai titik kelelahan di mana dia mengambil keputusannya untuk mendiamkan sahaja. Nah, ini yang sedang terjadi detik ini teman-teman. Seseorang yang masih lagi bertahan untuk kamu di sini. Saya menangkap bukan dia saja yang gagal untuk meyakinkan kamu, tetapi sebagai seorang tarot reader ya, sepertinya saya juga gagal meyakinkan kalian akan rasa cintanya. Nah, teman-teman, di sini ada dua energi yang berbeda ya. Kerana saya orang yang positif, saya membaca dengan cara yang positif. Tetapi ketika hadirnya kartu The Devil, ini perlu berhati-hati kerana beberapa di antara kalian di sini ya berdilin dengan seorang yang cukup toksik. Ini mungkin komitmen yang tidak begitu sehat ataupun kalian berdilin dengan seorang narsistik di sini yang cuba mengontrol kamu, mengawal kamu. Kerana di sini ada energi kemelekatan. Maka jikalau kamu berdilin dengan orang yang toksik ataupun tidak, di manakah letaknya posisi kamu di hatinya? Ini penting banget. Tetapi ketika kamu menyadari dia adalah seorang narsistik, seorang yang toksik, kamu melepaskan pergi. Pada waktu yang sama, melepaskan ataupun tidak, ini sangat menyakitkan kamu juga. Seperti saya katakan tadi, mendiamkan dia sakit, tidak mendiamkan dia juga sakit. Dan detik ini dia sudah dapat merasakan perbezaan itu ya, di mana kamu cuba melepaskan. Dan dia sakit hati banget. Kerana menurut dia di kala itu, dialah orang yang paling penting di hati kamu. Dan dia menganggap ya kamu adalah orang yang mengagung-agungkan dirinya. Tetapi detik ini, kamu sangat mengecewakan dia. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Bottom of the deck di sini, saya menangkap kalian sedang diam-diaman untuk menjaga kedamaian di antara satu sama lainnya. Tidak mahu meneruskan ya ketegangan yang sudah terwujud di antara kalian. Maka kalian berdiam-diaman untuk menjaga kedamaian di antara satu sama lainnya. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di pembacaan kali ini ya, saya bacakan semuanya ya. Di sini ada Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Pisces, Cancer. 3 kartu ini mendominasi. Capricorn, Pisces, Cancer mendominasi. Di sini ada Gemini, Libra, Sagittarius, Aquarius, Leo, Taurus, Sagittarius dan juga Cancer. Jikalau disebut kepada Major Arcana ya, sepertinya Cancer lebih mendominasi. Capricorn, Cancer dan Pisces mendominasi ya, dan didampingi oleh zodiak yang sudah saya bacakan tadi. Baik teman-teman, saya tidak mahu mengulangi zodiaknya ya. Jikalau saya terlalu pantas, mungkin kamu have to replay the video. Okay guys, kita lihatkan apa yang ingin dia wujudkan bersama kamu ke depannya nanti. Seseorang yang benar-benar ya menganggap kamu ini penting banget di hatinya, tetapi gagal untuk meyakinkan kamu. Berkali-kali dia cuba teman-teman, tetapi dia gagal untuk membuatkan kamu percaya yang dia hanya mahukan kamu sahaja. Kerana di sini ya ada penglibatan orang lain yang benar-benar meragukan pikiran kamu, meragukan hati kamu detik ini. Ada kekacauan pikiran ya membuatkan kamu tidak mempercayai dirinya. Kita lihatkan di sini. Apa yang akan dia wujudkan bersama kamu ke depannya. Nah, di sini teman-teman, sudahlah dia gagal meyakinkan kamu ya, ada perasaan bersalah di hatinya. Perasaan bersalah sama ada dia perlu meyakinkan kamu lagi atau benar-benar berputus asa. Dia juga merasa bersalah kerana ada penglibatan orang lain yang mencetuskan ya kondisi yang seperti ini di hubungan kalian. Kedepannya teman-teman, berlandaskan rasa bersalah ini, wow,
Saya tidak tahu ya. Di sini dia merasakan seolah-olah teman-teman, dia yang jadi mangsanya. Kerana sudahlah gagal untuk meyakinkan kamu, tidak bisa untuk meyakinkan kamu, maka dia menjadi mangsanya. Saya tidak tahu teman-teman, kamu sesuaikan energi ini ya. Sama ada kamu berdiri dengan orang yang baik atau seorang narsistik. Jikalau dia seorang yang narsistik, excuse me. Sorry teman-teman ya, jikalau dia seorang yang narsistik, maka dia play victim di sini. Tetapi saya menangkap ya, daripada kartu ini, ada sedikit rasa seperti menyalahkan kamu. Menyalahkan kamu kerana dia menjadi mangsanya. Ketika dia cuba meyakinkan kamu, tetapi dia gagal. Kita lihatkan kepada kartu ketiganya ya. Wow, teman-teman, di sini saya melihat ke depannya nanti akan ada hubungan yang akan di-renew kembali, diperbaharui kembali kerana dia akan making sure ya, akan seperti mendapatkan kesempurnaan dari segi sebuah hubungan. Kerana kamu ini begitu sempurna di hatinya. Tidak ada yang lebih sempurna dari kamu, dia akan cuba memperbaiki hubungan kalian. Kedepannya teman-teman, walaupun ada rasa bersalah ya, ataupun ada yang main mental victim di sini, merasakan dirinya menjadi mangsa, dia tetap akan berusaha memperbaiki hubungan kalian agar semua kondisi ini menjadi baik lagi. To make sure yang kamu mempercayai dirinya. Benar ya teman-teman, under the decknya ada growth. Akan ada pertumbuhan yang lebih sihat di hubungan kalian ke depannya nanti. Saya menangkap daripada pertumbuhan ini ya, dia benar-benar akan berusaha untuk meyakinkan kamu lagi. Walaupun berkali-kali kamu tolak, kamu tidak percaya ini dan itu, dia tetap akan berusaha untuk meyakinkan kamu lagi dan lagi. Walaupun ada energi kelelahan daripada dia ya, kamu begitu marah di sini sehingga kamu mematikan komunikasi atau memblokir dirinya, maka dia tidak berpeluang untuk benar-benar ya memperbaiki ini semua. Maka jikalau ada blokiran, saranan saya teman-teman, ini terpulang kepada kamu. Jikalau kamu mencintai dia, mungkin kamu perlu membuka blokiran itu ya, kerana dia ingin kembali berkomunikasi, memperbaiki hubungan kalian. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, kartu yang terakhirnya. Kondisi yang sudah jadi seperti ini teman-teman. Apa yang ingin dia beritahu kamu langsung dari hatinya detik ini? Mungkin ya bagi meyakinkan posisi sebenar kamu di hatinya. Mungkin pembacaan ini masih lagi gagal ya. Seperti saya katakan tadi, bukan dia saja yang gagal, mungkin saya juga gagal untuk meyakinkan kamu yang dia cinta banget sama kamu, yang kamu terletak di posisi yang cukup penting di hatinya. Maka kita lihatkan dari segi pesan-pesan ini. Mungkin ya ada pesan-pesan langsung dari hatinya yang bisa meyakinkan kamu. Only you can give me that feeling. Nah, tepat sekali teman-teman. Hanya kamu yang bisa memberikan rasa itu kepada dirinya. Dia tidak merasakan rasa yang seperti itu dari orang lain. Only you can give me that feeling. Hanya kamu yang bisa memberikan saya rasa itu. Nah, ini terjawab ya. Dia seperti ingin meyakinkan kamu, perbedaan kamu dengan orang lain, perbedaan kamu dengan lawan jenis lain, hanya kamu bisa memberikan dia rasa itu. Wow, teman-teman, you are my paradise. Menurut dia, teman-teman, kamu adalah syurganya dia. Nah, kamu benar-benar orang yang dia inginkan. I never felt this way before. Walaupun dia banyak menyakiti kamu, tetapi jauh di dalam hatinya. Nah, kekecewaan ini juga ya, tidak pernah dia rasakan sebelum ini. Dikecewakan banget oleh kamu. Kerana kamu benar-benar menyingkirkan dia dari hidup kamu. I never felt this way before. Setelah disakiti, baru dia menyadari ya, sedalam apakah cinta dia untuk dirimu. Maka orang ini memposisikan kamu di tempat yang cukup penting di hatinya. There will be a perfect timing for us. Untuk meyakinkan kamu lagi teman-teman ya, dia ingin menerapkan bahawa akan ada momen yang tepat untuk kalian bisa bersama. Dia ingin meyakinkan kamu, dia tidak pergi ke mana-mana. Hubungan kalian hanyalah sekadar tergantung, tetapi akan tiba momen yang tepat itu untuk kalian bersama-sama. Begitu ya, bottom of the deck di sini. Wow, benar ya teman-teman? Di manakah letak posisi persismu di hatinya? You are so precious to me. Nah, ini mungkin bakalan mengejutkan kamu kerana kamu tidak percaya. Saya juga merasakan saya gagal untuk meyakinkan kalian ya. You are so precious to me. Nah, apa lagi jawapannya teman-teman? Kamu begitu berharga di hatinya.
Tetapi detik ini ya, dia merasakan energinya sedang kamu singkirkan dan kamu tidak mahu lagi menghadirkan dia di dalam hidup kamu. Kamu benar-benar ingin pergi meninggalkan koneksi ini, di mana terlihat kamu juga kecewa banget ya. Okey teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini seperti biasa, kita buka beberapa initial ya. Baik teman-teman, initial yang hadir ya, yang berwarna orange akan saya letakkan di atas ya agar mudah untuk dilihat. Di sini ada huruf Z, J, U, C, I, V, X, E, H, A, F, G, Y dan juga O, K. Begitu teman-teman inisialnya ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Dan buat renungan bersama, jagalah hatimu. Namun jangan menjadikannya tempat terlarang bagi semua orang, kerana akan ada orang-orang yang layak memasukinya. Dan jika seseorang menginginkan kamu di hatinya, mereka akan menempatkan kamu di sana. Kamu tidak perlu berjuang untuk posisi itu. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.